Perkenalkan, nama saya Siti Rukun Manurung, MPM 20110015, kelas TIM 2001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sinkronisasi. Pertama, pengertian sinkronisasi sistem operasi lengkap adalah suatu proses di mana proses tersebut saling bersamaan dan saling berbagi data bersama yang mengakibatkan race condition atau lebih dikenal dengan inkonsistensi data atau suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi atau ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkurren agar lebih hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun perangkat sinkronisasi yaitu 1. Instruksi test and set adalah instruksi yang dapat digunakan untuk menangani masalah vertical sector. 2. Test set and dianalogikan dengan kode di bawah ini. Ketiga, semaphore yang merupakan sebuah variabel yang hanya dapat diakses oleh dua buah operasi standar yaitu increment dan decrement. 4. Monitor digunakan untuk menangani masalah yang akan muncul karena pemakai semafor. 5. JVM ialah mengimplementasikan monitor. Monitor JVM dapat digunakan menggunakan keyboard. Manfaat dari sinkronisasi bermanfaat untuk menyimpan data, baik sementara atau permanen sehingga memudahkan pekerjaan. Jadi, dengan menggunakan sistem ini, pekerjaan Anda akan lebih terbantu dan lebih efektif karena bisa menghemat waktu. Tujuan sinkronisasi. Kenapa sistem operasi membutuhkan sinkronisasi? Ya, inilah tujuannya. Tujuan dari sinkronisasi itu sendiri ialah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan. Sama seperti yang kita ketahui, bahwa hidup saling berkaitan satu sama lain, begitu juga sinkronisasi pada sistem operasi. Jika hal ini tidak ada penopang dalam menjalankan sebuah sistem, maka akan menemui suatu kendala yang berakibat ketidakkonsistenan pada data, sehingga data tidak menjadi konkurren. Masalah dalam sinkronisasi. Masalah dalam sinkronisasi yaitu race condition. Arti dari race condition ini adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan manipulasi data bersama pada yang saat bersamaan. Nilai akhir dari data bersama tersebut tergantung pada proses yang terakhir selesai. Untuk mencegah terjadinya race condition, proses-proses yang berjalan bersama harus disinkronisasikan. Dalam beberapa sistem operasi, proses-proses yang berjalan bersama mungkin untuk membagi beberapa penyimpanan umum. Masing-masing dapat melakukan proses baca seperti contohnya itu read, proses tulis write. Penyimpanan bersama search stroke mungkin berada di memori utama atau berupa sebuah berkas bersama. Lokasi dari memori bersama tidak merubah kealignment dari komunikasi atau masalah yang muncul. Vertical section. Arti dari masalah vertical section adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya diakses bersama. Vertical section ini sendiri mempunyai beberapa kode seperti 1. Entry section adalah kode yang digunakan untuk masuk ke dalam vertical section. 2. Vertical section. Kode ini di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. 3. Exit section. Akhir dari vertical section mengizinkan proses lain. Remainder section. Kode istirahat setelah masuk ke vertical section. Adapun solusi untuk mengatasi masalah vertical section yaitu 1. Mutual section, yaitu jika proses sedang mengeksekusi vertical section, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam vertical section mereka. 2. Progress. Jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam vertical section, dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke vertical section, maka pemulihan proses yang akan masuk ke vertical section berikutnya tidak bisa ditunda. Bounded waiting. Sebuah ketertarikan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke vertical section.
setelah adanya proses yang meminta masuk ke sertifikat acceptance dan sebelum permintaan itu diterima. Sekian dari saya untuk mempresentasikan tentang sinkronisasi. Bila ada tutur kata saya yang salah atau materi yang kurang lengkap, saya mohon maaf dan terima kasih.